Coba kita renungkan sejenak. Ada sebuah pengetahuan yang katanya tersembunyi jauh di dalam inti keyakinan kita. Pengetahuan yang begitu berat, begitu menantang, sampai-sampai diyakini nggak semua orang sanggup menanggungnya. Nah, kali ini kita akan coba bedah gagasan tentang kebenaran yang tersembunyi ini, dan kita akan bertanya, kalau pintu itu terbuka untuk Anda, sanggupkah Anda memikul bebannya? Oke, kita mulai penjelajahan ini dengan sebuah analogi, sebuah perumpamaan sederhana yang dipakai untuk menjelaskan kalau kebenaran agama itu ternyata berlapis-lapis. Jadi ini bukan sekedar apa yang kelihatan di permukaan, tapi ada sesuatu yang jauh, jauh lebih dalam. Coba bayangkan agama itu kayak sebutir telur. Ada cangkang luarnya yang rapuh, yang sering jadi fokus banyak orang. Terus ada putih telurnya, lapisan pelindung, tapi harta karun yang sebenarnya, nutrisi dan esensinya, itu ada di paling dalam, di kuning telurnya. Nah, menurut sumber-sumber dalam tradisi pemikiran ini, kebanyakan orang itu cuma berinteraksi sama cangkangnya aja. Mereka terpaku pada ritual, aturan-aturan permukaan, tapi nggak pernah coba pecahin cangkang itu buat nemuin intinya. Akibatnya, ya mereka nggak dapat manfaat sejati dari keyakinan mereka. Sayang banget kan? Ini kan jadi bikin kita bertanya-tanya, kalau intinya sepenting itu, kenapa kok disembunyiin? Nah, di bagian ini kita akan bahas gagasan kalau pengetahuan inti ini memang sengaja dirahasiakan. Kenapa? Karena kebenarannya itu punya beban yang luar biasa berat untuk ditanggung. Kutipan ini benar-benar menantang ya. Katanya, kebenaran sejati itu justru seringkali ada di dalam hal-hal yang awalnya kita tolak mentah-mentah. Sesuatu yang kedengarannya aneh, nggak masuk akal, atau bahkan bertentangan sama keyakinan kita selama ini, bisa jadi justru disitulah kebenaran yang lebih dalam bersembunyi. Seberapa berat pengetahuan ini? Wah, ini penggambarannya kuat banget. Bayangin, dua sahabat terdekat Nabi yang udah dianggap kayak saudara kandung, ternyata punya tingkat pemahaman yang beda jauh. Sampai-sampai, kalau aja yang satu tahu isi hati yang satunya lagi, dia bisa membunuhnya. Ini nunjukin ada jurang pemahaman yang sangat-sangat dalam. Lihat angka 3 di sini. Ini bukan sembarang angka. Ini simbol betapa langkahnya orang yang sanggup memahami kebenaran sepenuhnya. Bahkan sekelas pemimpin agama yang dijuluki pengungkap ilmu seperti Imam Bakir aja kesulitan. Beliau pada masanya pernah bilang, dia bahkan nggak bisa nemuin 3 orang pun yang layak untuk dipercayakan pengetahuan inti ini. Oke, ini membawa kita ke pertanyaan utamanya. Sebenarnya, pengetahuan macam apa sih ini yang begitu sulit dan fundamental? Apa sih isi dari kuning telur itu yang sebegitu mengejutkannya sampai harus dijaga dan dirahasiakan serapat ini? Jadi pengetahuan yang berat ini bisa kita pecah jadi beberapa kategori yang, wah, jujur aja bikin kaget. Ini bukan lagi soal detail-detail kecil ya, ini adalah gagasan yang bisa ngegoyangin pilar-pilar keyakinan. Mulai dari apa itu halal dan haram, siapa pahlawan dan penjahat dalam sejarah, sampai nilai-nilai moral yang selama ini kita anut. Ada satu cerita menarik yang menyoroti konsep inti ini. Jadi, ada skenario hipotetis, kalau Imam Ali minum anggur gimana? Abu Dzar, yang patokannya adalah hukum tertulis, langsung nolak. Tapi Salman, yang pemahamannya lebih dalam, patokannya adalah si pembawa kebenaran itu sendiri. Bagi dia, kalau Ali yang melakukannya, berarti hukum pun akan mengikutinya. Kebenaran melekat pada orangnya, bukan pada teksnya. Pengetahuan ini juga mencakup peninjauan ulang sejarah yang sangat radikal. Dalam pandangan ini, tokoh-tokoh yang selama ini kita kenal luas sebagai pahlawan justru diungkapkan sebagai perampas kekuasaan. Ini adalah sebuah narasi sejarah alternatif yang tentu saja sangat berat untuk diterima oleh banyak orang. Nah, ini mungkin menjelaskan kenapa ada banyak kontradiksi dalam catatan-catatan sejarah. Menurut riwayat-riwayat ini, para imam kadang sengaja ngomong kebalikannya di depan umum. Ini bukan untuk menipu, tapi ini adalah semacam strategi bertahan hidup untuk melindungi pengetahuan inti dari orang-orang yang belum siap menerimanya. Terus kalau pengetahuannya disembunyikan terus-menerus, kapan dong terungkapnya? Nah, keyakinan ini menunjuk pada satu sosok yang diramalkan akan datang di akhir zaman. Sosok yang akan mengungkap segalanya tanpa perlu ada lagi yang ditutup-tutupi. Supaya kebayang seberapa banyak yang masih tersembunyi, coba deh lihat ini. Bayangkan kalau semua pengetahuan di alam semesta itu dibagi jadi 27 bagian, menurut keyakinan ini semua nabi dan rasul sepanjang sejarah itu baru menyampaikan 2 bagian saja. Cuma 2. Sisanya, 25 bagian lagi masih jadi misteri yang menunggu untuk diungkap. Nah, sosok yang ditunggu-tunggu inilah yang dikenal sebagai Al-Mahdi atau Al-Qaim. Dialah yang dipercaya akan membawa 25 bagian pengetahuan yang tersisa tadi. Jadi, dialah yang akan melengkapi puzzle pengetahuan yang selama ini baru kita lihat secuil bagiannya saja.
Tapi jangan kira pas kebenaran ini datang, semua orang bakal langsung nerima. Justru sebaliknya, akan ada perlawanan besar-besaran. Dan yang paling ironis, orang-orang bakal pakai kitab suci itu sendiri sebagai senjata untuk melawannya, karena apa yang dia bawa akan terasa sangat asing dan bertentangan dengan pemahaman mereka. Ini semua membawa kita ke kesimpulan akhir. Jadi, apa artinya ini semua buat seseorang yang benar-benar mencari kebenaran? Apa yang harus mereka siapkan dalam perjalanan mereka? Menurut sebuah ucapan yang dikaitkan dengan Isa dalam sumber ini, jalan menuju kebenaran itu memang dirancang untuk bikin kita gelisah. Coba lihat tahapannya. Setelah mencari dan menemukan, tahap selanjutnya adalah menjadi gelisah. Jadi, kegelisahan itu bukan halangan, tapi justru bagian dari prosesnya. Baru setelah melewati fase gelisah itulah kita akan merasa takjub, berkuasa, dan pada akhirnya menemukan ketenangan sejati. Jadi, kita tutup dengan pemikiran ini. Kalau ternyata kebenaran sejati, menurut pandangan ini, bukanlah sesuatu yang menenangkan, tapi justru sesuatu yang akan mengoyak-ngoyak pemahaman Anda, sebuah beban yang sangat berat untuk dipikul. Pertanyaannya, saya kembalikan kepada Anda. Sanggupkah Anda menanggungnya?